Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memujinya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat bisa bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, bisa memanfaatkan nikmat yang sangat besar ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, disertai dengan amalan yang ikhlas semata-mata hanya untuk Allah SWT, dan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema yang sangat besar. Sebuah tema yang sangat besar yang telah kita ketahui bersama, yaitu tentang kelapangan dada. Kenapa tema ini sangat besar, sangat penting? Apalagi berbicara dalam lingkup dakwah dan keluarga. Nanti akan kita sebutkan, dakwah dan keluarga sebenarnya ada kekhususan dan keumuman. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam dakwah diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada ashiratak, kerabatmu al-aqrabin, yang terdekat. Saking besarnya permasalahan ini, yaitu kelapangan dada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melewatinya pertama kali, sebelum berdakwah. Dibersihkan hatinya. Ini kita dapati di buku-buku sirah, bagaimana peristiwa syaqqus sadar, dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan hal-hal buruk tersebut, kedengkian, kebencian dan yang semisal, kemudian digantikan dengan ar-ra'fa war-rahmah. Pembahasan ini kita sebutkan karena kelapangan dada itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya, orang yang lapang dadanya akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Mendapatkan pahala, ketenangan di dunia dan pahala yang besar di akhirat nantinya. Sangat tenang orang yang lapang dadanya. Dada itu biasa juga diistilahkan dengan al-qalb. Hati itu bisa meluas. Kalau hati itu luas, maka tidak akan memudaratkan hati tersebut jika ada gangguan yang datang. Kenapa? Karena hatinya luas. Hatinya sangat luas untuk terpengaruh dengan satu celaan. Makanya dia tidak merasakan kelemahan, tidak merasakan kegundahan. Ada yang mencela dia dengan sesuatu yang tidak benar. Dia tidak akan goyah dengan satu celaan itu. Kenapa? Karena hatinya
luas. Ya, sindiran-sindiran atau yang semisal. Hatinya luas. Ya, relung hatinya penuh dengan kebaikan. Makanya dia tidak terpengaruh dengan adanya ya hal-hal buruk yang datang. Dan disebutkan di riwayat Al-Bukhari hadis tentang ya awal zumrah talijul jannah, rombongan pertama yang masuk surga. Ya, ala suratil qamar lailatul badar. Wajahnya seperti rembulan di malam purnama. Disebutkan di akhir hadis, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghu. Qulubuhum qalbun wahidun yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyah. Mereka ini tidak ada perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Hati-hati mereka selamat. Tidak ada kebencian di antara mereka. Hati mereka satu. Senantiasa bertasbih kepada Allah di pagi dan petang. Itu hati yang selamat, dada yang lapang, ya, lapang dada. Itu keutamaan. Makanya ini penting untuk kita pelajari. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Di antaranya adalah karena ya, masalah ataukah kelapangan dada ini termasuk harta berharga yang saat ini ya manusia atau di antara manusia banyak yang sudah kehilangan kelapangan dada. Ini di antara perkara berharga yang ya di antara manusia banyak yang sudah kehilangan. Meskipun ada riwayat lain dari beberapa ulama mengatakan pertama kali yang kita kehilangan di saat ini adalah kekhusyuan dalam sholat. Itu ada kaitannya juga. Kekhusyuan dalam sholat ini juga ya ada kaitannya dengan kelapangan dada. Kalau seseorang lapang dadanya, hatinya luas, dia akan mampu untuk khusyuk dalam sholat. Tapi kalau hatinya sempit, baru dikritiki sedikit, baru dicela sedikit, sholat jangankan mau khusyuk, ya, jangankan mau khusyuk dalam sholatnya, mau berdiri untuk sholat saja susah. Kenapa? Dia pikir terus, kenapa saya, ya, kenapa begitu? Semua pertanyaan dimunculkan dalam hatinya. Bahkan yang tidak pernah muncul di saat sadarnya, di selain waktu sholat, muncul semua saat sholat. Ya, tapi kalau lapang dadanya, ya, lapang dadanya, hal-hal yang menyakitkan tidak akan menjadikan dia bergeming, apalagi di hadapan amalan, ya, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lapang dadanya, hal-hal yang menyakitkan tidak akan dia pedulikan. Pernah antum mendengar salah seorang sahabat ya yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga-jaga. Ya, 2 orang sahabat diperintahkan untuk berjaga-jaga. Satunya yang satunya ya dikatakan sahabat yang satunya mengatakan istirahat karena melihat sahabatnya ini capek. Akhirnya dia yang berdiri untuk berjaga-jaga. Melihat keadaan aman di tengah malam berjaga-jaga aman, ya dia melihat kondisi aman, kaum musyrikin tidak ada, aman kondisi tersebut, maka dia pun bangkit untuk sholat. Dia mengatakan, ya daripada ya waktuku berlalu, ya dengan hirasa saja, dengan berjaga-jaga saja, bagus kalau dia ikut sholat, bagus kalau dia mengisinya dengan sholat qiyamul lail. Akhirnya dia sambil berjaga karena melihat kondisi aman, dia pun bangkit untuk sholat malam. Ternyata saat sholat ya ada panah yang meluncur tepat mengenai panah. Antum tahu panah kan? Ya, langsung mengenai jasadnya. Sakit atau tidak? Sakit, berdarah, sakit. Ya, tapi dia saat dalam sholatnya merasakan ketenangan yang luar biasa. Ini karena hatinya. Ya, dia tidak memperdulikan. Ya, dia pun melepaskan sendiri panah tersebut dalam keadaan dia sholat. Ya, dia lepaskan sendiri.
Musuh yang dari jauh melihat, kayaknya sasaranku tidak kena, kayaknya panahku ini tidak kena sasaran. Karena orang yang sholat itu tidak bergerak sama sekali. Akhirnya dipanah lagi yang kedua kalinya, kena lagi. Tapi sahabat tersebut merasakan kenikmatan yang luar biasa, tidak bergeming, lanjut sholatnya sampai dalam keadaan yang sangat lemah. Setelah itu setelah dia selesaikan sholatnya, baru dia sampaikan ke temannya yang sudah istirahat untuk bangkit menggantikan dia untuk berjaga. Keesokan harinya ditanya, ternyata dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan sampai mengatakan, sekiranya bukan karena adanya amanah berjaga-jaga, saya merasakan kenikmatan dan mungkin lebih memilih untuk senantiasa sholat meskipun nyawa taruhannya. Itu hati yang luas. Hati yang luas akan menjadikan seseorang itu merasakan ketenangan. Dan bahkan dari beberapa perkara yang kita dapatkan, kelapangan dada ini termasuk penting untuk kita saling mengingatkan kembali. Di kehidupan berkeluarga, termasuk dalam kehidupan dakwah. Itu kita harus saling mengingatkan, dan nanti akan ada pembahasannya terkait dengan hal tersebut. Juga penting. Kadang ada suami misalkan yang kelapangan dadanya tidak ada, lamanya bersama dengan istrinya, saat ada satu kekurangan, sudah, kau memang tidak ada bayar. Baru satu kekurangan atau hal-hal yang masih bisa ditoleransi, serta merta memberikan kebencian yang luar biasa, atau sebaliknya, padahal tidak demikian. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, la yafruqu mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci wanita mukminah sepenuhnya. Jika ia membenci salah satu akhlaknya yang buruk, pasti ia akan rida dengan akhlaknya yang lain, akhlaknya yang lain yang baik. Nah, kemudian ini penting untuk kita saling mengingatkan, karena kelapangan dada ini termasuk sebab terkuat untuk meraih kebaikan. Sebab terkuat untuk meraih kebaikan. Nah, disebutkan di hadis riwayat Muslim, tu'radul a'mal fi kulli yawmi khamisin wa itsnain. Amalan-amalan diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Fa yaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setiap hambanya fi dzalikal yaum, pada hari tersebut, likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a, untuk setiap orang yang tidak menyekutukan Allah, diampuni dosanya, mendapatkan ampunan dosa, illa kecuali imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada syahna, kebencian, permusuhan. Fayuqal, kemudian dikatakan, anziru atau urku hadain hatta yastaliha, berikan penundaan, yang diberikan dulu ampunan. Kenapa? Karena antara dia dengan saudaranya ada apa? Ada permusuhan. Artinya apa? Karena tidak adanya kelapangan dadanya dengan saudaranya, akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan tersebut, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dia berlapang dada dengan kesalahan saudaranya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kelapangan dada saat
ya berinteraksi dengan kaum muslimin, ya bisa menjadikan orang itu kokoh senantiasa di atas ya kebenaran, di atas kebaikan. Dan termasuk yang penting itu kita sering mengatakan, kita ya bahkan sudah paham sekali, mungkin sudah menghafalkan bahwasanya muslim itu bersaudara. Ini kalau ditanyakan ke kaum muslimin, rata-rata mereka sudah tahu itu. Apa ayatnya? Itu kebanyakan sudah hafal semua ayatnya itu. Namun satu hal yang harus kita pahami, ya diberikan ungkapan, menggunakan ungkapan ikhwah di Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW itu untuk memberikan gambaran persaudaraan atau interaksi yang ada antara muslim satu dengan muslim yang lain. Ya, antum punya saudara? Punya saudara? Pernah bertengkar? Ya. Pernah ya? Banyak kita dapati saudara pernah bertengkar dengan saudaranya, tapi bagaimana ujungnya? Alhamdulillah kebanyakannya baik lagi, ya baik lagi. Bahkan ada yang sangat parah pertengkarannya bagus lagi, bisa bersatu lagi. Harusnya kan begitu. Kadang kita mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, tapi sadar sesuatu dengan saudaranya, susahnya dia memaafkan dan sulitnya dia meminta maaf. Ya, ini masalahnya. Nanti akan kita sebutkan juga secara ringkas ya, bagaimana kelapangan dada ya yang ada di zaman orang-orang terbaik. Nah, itu tadi beberapa alasan ya kenapa penting untuk kita pelajari perkara yang satu ini. Kemudian mungkin ada yang mengatakan, kenapa temanya seperti itu? Tidakkah cukup ya dengan menyebutkan pentingnya kelapangan dada? Tapi disebutkan di tema ya ada sebutan apa? Ada ya sebutan dalam dakwah dan keluarga. Nah, dakwah dan keluarga. Yang pertama itu kita sebutkan kenapa ungkapan ya, kelapangan dada dalam dakwah dan keluarga ini kita sebutkan agar pembahasan ini menyeluruh, agar pembahasan ini merata. Jadi saya sebutkan di situ kelapangan dada ya dalam dakwah dan keluarga agar pembahasan ini merata kepada setiap orang. Kepada setiap orang. Karena setiap dari kita ya dia itu tidak lepas dari ini. Apakah dia seorang suami atau seorang istri, ataukah dia seorang tua ataukah dia seorang anak. Ya, apakah ya artinya merata ke setiap pihak. Ya, makanya itu Anda sebutkan dengan beberapa penekanan. Ya, dan juga ya sebuah kebaikan jika berbilang dan merata ini akan memberikan nilai kesempurnaan tersendiri. Ya. Misalkan doa. Ini lewat beberapa pembahasan. Ya. Sama misalkan doa. Ya, pernah Rasulullah SAW menegur ada orang Arabi yang berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammad SAW, dan jangan berikan rahmat kepada selain kami berdua. Itu ditegur. Ya, laqad hajarta wasi'ah, kau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Makanya pembahasannya kita jadikan menyeluruh supaya kita semua ya, artinya dalam pembahasan ini mendengarkan pembahasan ini kita semua merasa ya, merasa butuh
dengan pembahasan kelapangan dada ini. Ya, jangan ya dalam pembahasan yang seperti ini misalkan langsung kita memikirkan saudara kita. Oh, cocok ini Ustaz pembahasannya. Itu yang memang butuh dikasih pembahasan itu kelapangan dada. Cocok sekali itu. Langsung saya sharekan dulu. Oh, yang di sana dari dulu aku tunggu ini pembahasan. Aku screenshotkan dulu, mudah-mudahan dia hadir. Tidak begitu juga caranya. Pikirkan dirimu dulu. Ya, pikirkan dirimu dulu. Lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu taala anhu, "Ana minal munafiqin?" Disebutkan tentang kemunafikan. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu langsung mengatakan, "Apakah saya termasuk dari orang-orang munafik?" Ini Umar ya radhiyallahu taala anhu. Jangan mengira Umar radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui rekomendasi tentang dirinya. Sudah tahu. Tapi ternyata masih bertanya kepada Huzaifah. Kenapa? Ya, ini mengajarkan kita bagaimana kita muhasabah, bagaimana menilai diri. Kalau masalah prasangka baik, jangan prasangka baik dengan dirimu. Ya, kapan kau prasangka baik dengan dirimu, kau tidak akan bisa jujur menilai. Ya, kau tidak akan bisa jujur untuk menilai. Ya. Dibahas tentang kelapangan dada. Nah, selamatkan dirinya pertama kali, alhamdulillah, bukan di saya. Itu salah. Ya. Tapi kita yang harus pertama kali mengambil pelajaran tersebut dan menilai diri kita. Yang pertama dengan ilmu. Ilmu dulu. Di beberapa keadaan, perbuatan, sikap, kita melihat diri kita di situ dengan kacamata ilmu. Apakah kita termasuk orang yang lapang dada di situ? Ya. Kemudian yang kedua, memperhatikan apakah kita jujur dalam menilai. Di sini kita harus ya berprasangka buruk dengan diri. Kapan kita berprasangka baik dengan diri kita, akan susah untuk lapang dada. Dia akan mengingat kebaikannya dulu. Oh, saya pernah dulu begini. Ini hanya perkara kecil, ini tidak berpengaruh di dalam hatiku. Tidak, tapi dia harus paham. Ya, dia harus berprasangka baik, berprasangka buruk kepada dirinya agar dia bisa ya menilai dirinya. Yang ketiga, dia harus melihat bagaimana amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya. Ataukah dia harus melihat ya bagaimana nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dia bandingkan dengan ya amalannya. Ya, kalau ini bisa dilakukan, maka dia bisa menilai dirinya ya dengan baik. Ini yang ditunjukkan oleh Umar ya radhiyallahu taala anhu. Ini juga mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang seperti ini, maka kita termasuk orang yang pertama kali ya memuhasabah diri kita, memperhatikan amalan kita. Kemudian terkait dengan pembahasan kita ini, itu kelapangan dada. Bagi yang ingin memperluas bacanya bisa ya membaca tafsir surah Asy-Syarah ya Alam Nashrah. Di situ disebutkan tentang insyirah as-sadr, tentang kelapangan dada. Syekh Sa'di rahimahullah taala di kitab tafsirnya menjelaskan maknanya adalah ya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk syariat agama ini. Nuwassi'uhu li syara'i'id din wa da'wati ila Allah.
Kami luaskan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dadamu untuk syariat-syariat agama ini dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ittisaf bi makarimil akhlaq, dan bersifat berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Wal iqbal 'alal akhirah, dan menghadapkan diri kepada negeri akhirat. Wa tashil al khairat, dan memudahkannya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Falam yakun dayyiqan harajan la yakadu yanqar li khairin wa la takadu tajiduhum basita. Ya, memudahkannya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, maka dadanya pun tidak sempit dan berat sehingga sulit melakukan kebaikan dan sulit untuk merasakan kebahagiaan. Itu sekilas makna dari insyirah as-sadr. Ya, merasakan ya kelapangan dada, ya, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, menghadapkan diri kepada negeri akhirat. Akhirnya dia mudah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ya, hatinya tidak sempit, tidak berat. Kapan tidak ada kelapangan dada, maka dia akan sulit menerima melakukan kebaikan. Bahkan jangankan kebaikan, dia akan sulit untuk bahagia, sulit untuk tersenyum. Ya, itu orang-orang yang tidak dilapangkan dadanya. Nah, itu maknanya. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan juga di kitab tafsirnya, mengatakan dilapangkan dadamu untuk hidayah. Ya, dilapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hidayah serta dalam mengetahui kebenaran. Ya, hati dilembutkan, mudah menerima hidayah dan mengetahui kebenaran. Ya, dan ini semua, ya, secara ringkas kita sebutkan, semuanya masuk ke pembahasan kelapangan dada dalam lingkup keluarga. Begitu juga dalam dakwah, mudah menerima kebenaran, mudah menerima ya kebenaran. Ya, lapang dadanya, maka dia akan senantiasa, ya, mengharapkan dirinya kepada negeri akhirat. Ya, bukan dunia yang menjadi tujuan utamanya. Lapang dadanya akan memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, apalagi kalau, ya, kerjasama, kerja kelompok istilahnya. Ya, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada kelapangan dada, susah jadi itu kerjasama. Ya, karena kan ya, di antara tabiatnya manusia itu kadang dia senang kalau dia yang diperhatikan. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Risalah At-Tabukiyah. Senang kalau dirinya diperhatikan. Ya. Kalau dirinya diperhatikan semangat bekerja, tapi kalau tidak diperhatikan maka dia tidak semangat bekerja. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dari Risalah At-Tabukiyah, menukil, ya, beberapa perkataan ulama salaf dalam masalah ini. Di antaranya, ya, kun ma'allah bila khalq wa kun ma'al khalqi bila nafs. Ya, bersamalah engkau dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kebersamaan makhluk, itu ikhlas. Dan bersamalah engkau dengan manusia bila nafs, tanpa jiwamu. Artinya dalam bekerja sama jangan menempatkan dirimu ada di tengah. Ini kan kita ibaratnya berkumpul untuk bekerja sama. Jangan menempatkan dirimu ada di tengah yang ingin menjadi pusat perhatian. Ya, tapi pondasinya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Intinya hal itu adalah perbuatan, ya, kebaikan dan ketakwaan, maka jalan meskipun, ya, bukan urusannya yang diurus. Ya, kan kadang di antara kita ada yang begitu, itu harus diperbaiki. Kalau sudah urusannya semangatnya, kalau bukan urusannya tidak semangat, itu harus diperbaiki dalam ta'awun.
'alal birri wat taqwa. Nah, itu tadi sekilas tentang makna kelapangan dada. Nah, dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana kelapangan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Dan ini pembahasannya sangat luas, ya, pembahasannya sangat luas. Kalau ini kita bahas semua ini, ya, ini berkaitan dengan sirah, ya, pembahasannya sangat luas. Namun jika kita ingin, ya, meringkasnya, ya, secara merangkumnya secara ringkas, maka ya kita bisa melihat bagaimana ya kelapangan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah itu nampak pada keteguhannya. Ya, kelapangan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah nampak pada keteguhannya dalam berdakwah hingga ajal menjemput. Ya, kita semua tahu bagaimana, ya, ujian yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah. Terlebih lagi peristiwa saat meninggalnya Abu Thalib yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwanya. Tidak ada yang berani menyentuh. Coba berani menyentuh, berhadapan dengan Abu Thalib. Setelah meninggalnya, ini mulai ujian semakin berat. Karena yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Thalib. Belum lama setelah itu, ya, meninggal lagi Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini juga yang memberikan, ya, motivasi dan bantuan yang sangat besar kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah sedih lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kesedihan melemahkan dakwanya? Tidak. Tetap kokoh di atas dakwanya. Ya, meninggal, ya, Abu Thalib, kemudian, ya, meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, menjadikan siksaan dan gangguan yang semakin besar dari kaum kafir Quraisy. Ya. Setelah meninggalnya Abu Thalib, kaum Quraisy memiliki kesempatan, keberanian untuk ya, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan bahwasanya pernah suatu ketika, ya, salah satu orang bodoh dari kalangan kaum Quraisy itu melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanah di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun masuk ke dalam rumah dalam keadaan kepalanya dipenuhi dengan tanah. Itu luar biasa hinaannya itu. Ya, datanglah salah seorang, ya, anak perempuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkan, ya, kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sambil menangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la tabaki ya bunayya, jangan engkau menangis wahai anak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mani'un abak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi ayahmu. Itu luar biasanya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan luar biasanya kelapangan dadanya. Dengan siksaan yang seperti itu didapatkan, tapi masih tetap kokoh di atas dakwanya. Setelah itu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari, ingin memperluas dakwanya dan berangkat ke Taif. Ya,
Peristiwa apa yang terjadi di sana saat ke Taif? Apa yang terjadi saat ingin mendakwai orang-orang di sana? Apa yang terjadi? Nabi dilempari dengan batu. Sekarang pertanyaannya, Nabi SAW berangkat ke sana naik apa? Jalan kaki. Kemudian hasilnya apa? Dilempari batu. Sekarang pertanyaannya, berapa kilo? Saya tidak tahu berapa kilo pasnya, tapi di buku sirah disebutkan ya sekitar 60 mil jalan kaki. 1 mil kan lebih 1 kilo ya. 60 mil. Yang pertama jalan kaki. Yang kedua ditolak. Sekiranya ditolak biasa-biasa pula, maki dilempari batu. Tapi bagaimana sikap Nabi SAW? Kelapangan dadanya luar biasa. Justru mendoakan kepada penduduk Taif. Luar biasanya ya. Kira-kira bagaimana kalau kita di kondisi ini? Subhanallah. Makanya ini yang sering kita sebutkan. Ada permasalahan seperti ini, kita harus pasang diri kita di soft terdepan. Kita yang sangat butuh. Ya, banyak perkara kadang kita tidak merasa kelapangan dada, kita masih sangat jauh. Ya, kelapangan dada kita masih sangat jauh. Kadang di rumah belum apa-apa, marah lagi. Padahal ada pada masalahnya di luar. Belum apa-apa, masalah sedikit, ya marah lagi. Ya, di kehidupan berkeluarga ataukah di lingkup dakwah, belum apa-apa tersinggung lagi. Ini masalah kelapangan dada penting. Ya, pernah Rasulullah SAW itu dengan keluarganya. Ya, salah satu istrinya pecahkan piring. Apakah langsung marah-marah bagaimana? Rasulullah SAW tidak. Dia kumpulkan sendiri dan mengatakan gharat ummukum. Ya, istrimu sedang cemburu. Nah, ini dalam dakwah Rasulullah SAW nampak kelapangan, ya, kelapangan dadanya. Dengan ujian dan musibah yang datang, justru semakin menjadikan Rasulullah SAW kokoh dengan dakwanya tersebut. Ya, itu sekilas ya dalam berdakwah. Bagaimana dalam keluarganya? Dalam keluarga Nabi SAW itu juga sangat nampak. Ya, hanya kelapangan dada yang bisa mengurus sahabat dengan hal tersebut. Ya, sama seperti ya kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha saat dituduh dengan perbuatan keji. Orang bicara semua, ya, bukan cuma orang munafik yang ikut-ikut bicara. Dari kalangan sahabat ada juga yang ikut bicara. Nah, tidak sakit itu kira-kira? Ya, bagaimana kira-kira sakitnya itu? Istri yang paling dicintai dituduh melakukan perbuatan keji. Kemudian ada orang-orang yang dipercaya ikut juga dalam masalah tersebut. Ya. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Ternyata tetap bersabar dengan kelapangan dadanya, ya, melewati saat-saat tersebut. Di beberapa kesempatan, ya, ada beberapa yang bertanya, Ustaz, bisa kok begini, bisa kok begini. Belum apa-apa, ya, sudah muncul pertanyaan, dia mau ganti istri. Belum apa-apa, ada sedikit masalah, belum apa-apa, mulai mana kelapangan dadanya. Kadang diingatkan, kau kapan kenal dakwah, kapan dapat hidayah. Juga baru, dia juga baru, termasuk baru mengenal dakwah, tapi ya kelapangan dada kurang. Apalagi kalau misalkan ya masih memperhatikan yang wajib. Ya, itu kelapangan dada dalam ya berkeluarga. Kelapangan dada Rasulullah SAW nampak di beberapa keadaan. Ya, tapi ini yang kita sebutkan sekilas di dalam kehidupan berkeluarganya Nabi SAW. Dan masih banyak pembahasan. Sekarang kita lihat bagaimana kelapangan dada yang ada di kalangan sahabat. Itu juga ada. Ya.
Dan kita sebutkan kelapangan dada dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, pernah suatu ketika ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berbicara dengan sahabat yang lain. Dan ternyata sahabat tersebut ya antara mereka dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ya terjadi ya sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang terjadi antara dia dengan antara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Bakar. Berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi. Ternyata Rasulullah sudah tahu kejadian yang terjadi antara mereka. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahu, mungkin kau yang menjadikan ya sahabat-sahabat yang lain itu marah, mungkin kau yang menjadikan mereka marah. Para kita tahu bagaimana siapa itu Abu Bakar radhiyallahu taala ya anhu, mungkin kau yang menjadikan mereka marah. Apa kata ya, apa tindakan ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Dia pergi mendatangi sahabat-sahabat yang tadi. Dia datang kemudian mengatakan, wahai saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Ya, sahabat-sahabat tersebut mengatakan, tidak ada yang masalah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Abu Bakar datang. Pada kita tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia datang dan ingin menghentikan, ya, menyelesaikan. Ya, dia datang untuk meminta maaf. Itu kan diantara pekerjaan yang sulit. Apa itu? Meminta maaf. Ya, padahal ini diantara perkara yang bisa melapangkan dada seseorang. Ya, itu dari kalangan sahabat. Satu kita sebutkan. Kalau di kalangan ulama lainnya, itu juga banyak kisahnya yang menunjukkan akan kelapangan dadanya. Ya, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Banyak orang-orang atau ulama di zaman yang membenci ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi ternyata ya balasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak membalas kebencian tersebut dengan ya kebencian yang serupa. Sering kita dengarkan itu ya saat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala muridnya datang memberikan kabar gembira meninggal salah seorang musuh. Ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala marah. Atubashiruni biqatli rajul muslim, apakah engkau memberi kabar gembira kepadaku dengan meninggalnya seorang seorang muslim. Bahkan ya pernah ya, suatu ketika ya, saat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dimuliakan oleh orang ternama di zamannya dan memiliki kesempatan untuk membalas orang-orang yang menyakitinya. Ya. Ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak membalas, justru memberikan pemaafan saat ia mampu untuk membalas. Itu ya akhlaknya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menunjukkan kelapangan dadanya. Dan ini termasuk amalan yang sangat mulia, al-'afwu 'indal maqdirah, memberikan pemaafan saat memiliki kesanggupan untuk membalas. Ya, beda jika ada orang yang memaafkan karena dia memang tidak bisa membalas, tidak memiliki kemampuan. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mampu untuk membalas, tapi ternyata memilih untuk memaafkan. Ya, memaafkan juga termasuk berat. Ya,
Tapi ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saat turun ayat ya tentang pemaafan atau hibuna yaghfirallahu lakum, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan bala, benar, saya ingin dimaafkan. Makanya meskipun berat, sangat tersakiti, dia pun memaafkan Mistah radhiyallahu taala anhu. Bahkan kembali seperti sedia kala. Lanjut lagi ya nafkah yang ia berikan kepada sahabat tersebut. Nah, pembahasan tentang tentang kelapangan dada ini pembahasannya sangat menarik dan banyak asar-asar ya atau kisah-kisah dari para ulama. Tapi sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala saat menyebutkan beberapa asar di kitabnya Risalah Tabukiyah, perkataan-perkataan indah yang seperti ini ya secara mana dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan menjadi indah saat kita tampakkan di dalam amalan, ya akan menjadi indah saat kita tampakkan dalam amalan, bukan hanya sekedar dalam ucapan. Semoga Allah ya subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk ya bisa berada di atas ya hidayah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan ya, semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.